Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan melalui PowerPoint interaktif. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran, lebih baik kita kenalan dulu. Siapa sih kita ini sebenarnya? Oke, nama kakak Nabila Anadira. Nama kakak Sylvia Muharani. Kami dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Jurusan apa, Kak? Pendidikan Matematika dari kelas 6C. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan fitur-fitur PowerPoint interaktif. Oke, tadi kan kita udah masuk tuh ke profil. Apalagi tuh fitur selanjutnya, Kak? Nah, selanjutnya ada petunjuk. Petunjuk ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam PPT interaktif. Nah, yang pertama adalah materi. Yang kedua itu adalah rangkuman. Yang ketiga itu adalah video. Yang keempat kuis. Yang kelima itu adalah gambar back. Yang keenam itu adalah gambar next. Yang ketujuh adalah CP dan TP. Yang kedelapan menu. Dan yang terakhir adalah soal latihan. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama, CP dan TP. Nah, CP dan TP dari materi pecahan ini adalah CP-nya di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan pecahan, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, serta bilangan dalam notasi ilmiah. Mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio atau skala, proporsi, dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Dan TP-nya apa tuh, Kak? Nah, TP-nya itu adalah yang pertama mengurutkan pecahan dan menentukan letaknya pada garis bilangan. Yang kedua, menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat dengan melibatkan pecahan serta mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Ada materi. Nah, di sini ada 3 materi, yaitu pengertian pecahan, operasi pecahan, dan jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pengertian pecahan. Nah, pecahan dalam bahasa Inggris atau fraction berasal dari kata Latin fractio yang berarti memecah. Oleh karena itu, istilah bilangan pecah juga sering disebut pecahan. Istilah pecahan dapat digunakan untuk merujuk suatu bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Dinyatakan adalah pembilang, B adalah penyebut, dengan A, B adalah bilangan bulat. Nah, materi yang kedua itu adalah jenis pecahan. Yang jenis pertama itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebutnya lebih besar dari pembilang, atau A per B, dengan A adalah pembilang lalu B adalah penyebut. Penyebut lebih besar daripada pembilang. Contoh, 5 per 6 adalah pecahan biasa dengan 5 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Contoh yang kedua adalah 2 per 8 adalah pecahan biasa dengan 2 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Pecahan biasa dibagi lagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Antara lain, yang pertama, pecahan murni. Apa sih, Kak, pecahan murni itu? Pecahan murni adalah pecahan yang nilai penyebutnya selalu lebih besar dari pembilangnya, atau A kurang dari B. Contoh pecahan murni adalah 1 per 6, 2 per 7, 3 per 4, 4 per 5, dan 7 per 16. Kemudian ada pecahan tidak murni. Apa sih, Kak, pecahan tidak murni itu? Nah, pecahan tidak murni adalah kebalikan dari pecahan murni. Dilansir dari QMath. Pecahan tidak murni memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya, atau A lebih besar dari B.
Contoh pecahan tidak murni adalah 15/6, 12/7, 13/4, 14/5, dan 27/16, dan masih ada banyak yang lainnya. Nah, di jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah jenis bilangan pecahan selanjutnya yang dilansir dari Math It Fun. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Biasanya bilangan bulat disimpan di depan pecahan murni. Contoh pecahan campuran adalah 1, 1/3, 2, 3/4, 3, 1/5, 4, 2/3, 2, 3/5, dan masih banyak lagi. Nah, materi yang ketiga kita sambung dengan operasi bilangan pecahan. Yang pertama itu adalah penjumlahan pecahan. Secara umum, penjumlahan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Kita masuk yang pertama itu adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk bilangan yang penyebutnya sama, caranya cukup mudah, yaitu dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Berikut ini contohnya. Yang pertama, 1/5 ditambah 7/5 sama dengan 1 ditambah 7 sama dengan 8. Dan penyebutnya karena penyebutnya sama, maka langsung saja dengan hasil 5. Jadi maka hasilnya adalah 8/5. Untuk contoh yang kedua adalah 3/8 ditambah 4/8 sama dengan 7/8. Selanjutnya, penjumlahan pecahan yang dengan berpenyebut beda. Hasil penjumlahan antara bilangan berpenyebut berbeda tentu lebih rumit daripada berpenyebut sama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Berikut contohnya. 2/3 ditambah 4/5 sama dengan kita kali silang penyebut kali pembilang yang di depan, penyebut yang di depan dikalikan dengan pembilang yang di belakang, penjumlahan yang kedua. Jadi hasilnya 2 kali 5 per 3 kali 5 ditambah 4 kali 3 per 3 kali 5 sama dengan 10/15 ditambah 12/15 sama dengan 24/15. Nah, materi yang kedua apa sih, Kak? Adalah pengurangan pecahan. Nah, secara umum pengurangan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu pengurangan dengan penyebut sama dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda, sama dengan penjumlahan pecahan tadi. Nah, yang pertama adalah pengurangan pecahan berpenyebut sama. Untuk bilangan yang penyebutnya sama cara cukup mudah, yaitu dengan mengurangkan pembilangnya saja. Nah, seperti 5/7 dikurang 4/7, 5 dikurang 4 sama dengan 1, dan penyebutnya itu sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 1/7. Yang kedua contohnya itu 7/3 dikurang 5/3. 7 dikurang 5 adalah 2 dan penyebutnya itu adalah 3. Kemudian pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Hasil pengurangan antara bilangan berpenyebut berbeda tentu lebih rumit daripada berpenyebut sama. Mengapa demikian? Karena yang di atas itu dengan berpenyebut sama, maka kita akan menulis penyebut itu akan tetap sama. Tapi jika dengan berpenyebut berbeda, maka kita akan melakukan langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama itu kita bisa mengalih silangkan antara bilangan yang pertama dikalikan dengan bilangan kedua. Nah, sebagai contoh 4/3 dikurang dengan 4/5. Nah, kita kalikan 4/5 per 3 kali 5 dikurangkan 4 dikali 3 per 3 dikali 5. Dan hasilnya adalah 20/5 dikurang 20/15 dikurang 12/15 dan hasilnya adalah 8/15. Nah, materi selanjutnya adalah perkalian pecahan. Dalam perkalian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Perkalian dilakukan secara langsung antar pembilang dan antar penyebut. Perkalian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Kemudian adalah pembagian pecahan. Dalam pembagian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian bilangan pecahan. Pembagian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan dengan rumus A per B per C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah,
Di sini kami sudah menyediakan beberapa video untuk lebih jelasnya lagi. Berikut cara menggunakannya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang operasi pecahan biasa, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, untuk penjumlahan 1/2 ditambah 2/5 sama dengan, untuk penjumlahan ini kita cari KPK. Kita cari KPK 2 dengan 5. Untuk cara mencari KPK bisa dilihat link videonya yang kami taruh di deskripsi. Oke, KPK 2 dengan 5 yaitu kita peroleh 10. Kemudian 10 kita bagi 2, 5 kali 1, 5. Kemudian 10 dibagi 5, 2 kali 2, 4. Sekarang penyebutnya sudah sama, maka pembilang yang di atas bisa langsung kita jumlahkan. 5 tambah 4, 9. 9/10. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2 ini untuk pengurangan. Misalkan 3/4 dikurang 1/3 sama dengan, oke, langkahnya yang pertama kita cari KPK 4 dengan 3. Sekali lagi, untuk cara mencari KPK bisa dilihat link videonya di deskripsi. Oke, KPK 4 dengan 3 yaitu 12. 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. 12 dibagi 3, 4 kali 1, 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang yang di atas bisa langsung kita kurangkan. 9 kurang 4 kita peroleh 5. 5/12. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu untuk perkalian. Perkalian pecahan biasa, misalkan 5/7 dikali 3/4 sama dengan. Nah, untuk perkalian ini tidak ada pakai mencari KPK. Langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 3, 15. Per 7 kali 4, 28. Jadi kita peroleh hasil 15/28. Yang keempat, untuk pembagian. Misalkan 5/6 kita bagi dengan 2/3 sama dengan. Untuk kasus pembagian, kita harus merubah tanda bagi menjadi tanda kali. 5/6 dikali. Nah, ketika kita merubah tanda bagi menjadi tanda kali, maka pecahan sesudahnya harus dibalik. Ini 2/3, maka dibalik jadi 3/2 sama dengan. Nah, kalau sudah berubah jadi tanda kali, langsung kita kalikan yang atas dengan di atas, yang di bawah dengan di bawah. Atau pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 3, 15. Per 6 kali 2, 12. Sama dengan. Ini sama-sama bisa dibagi 3. Bagi 3, 5. Dibagi 3, 4. Jadi kita peroleh 5/4. Kalau kita sederhanakan lagi, 5 dibagi 4, 1/4. 1 kali 4, 4. 5 dikurang 4, kita peroleh 1. Jadi hasilnya 1/4. Oke, gampang ya? Tapi jika masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah diberikan beberapa penjelasan tadi. Marilah kita berlatih soal untuk meningkatkan kemampuan kita. Soal yang pertama itu adalah hasil dari 5/6 ditambah 1/3 per 5/6 dikurang 1/3 adalah, jika Anda menjawab benar, jika Anda menjawab salah, maka akan muncul emoji seperti ini. Jika Anda menjawab benar, maka muncul emoji seperti ini. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Hasil dari 2/3 dibagi 1 2/3 dikurang 4 1/5 adalah apa tuh Kak Nia? Nah, jika kita menekan tombol yang
A salah, maka akan muncul emoji seperti ini. Nah, jika kita menekan tombol yang benar, jawaban yang benar, maka akan muncul emoji seperti ini. Oke, kita lanjut ke. Nah, kita karena soal nomor 3 dan 4 menggunakan fitur yang sama, marilah kita melakukan fitur selanjutnya. Nah, di sini tertera karena kita sudah melatih dengan mengerjakan beberapa soal. Nah, sudah ada rangkuman dari materi kita. Apa tuh Kak Nia? Nah, dari beberapa penjelasan di atas, maka kita dapat merangkum materi pada hari ini adalah istilah pecahan dapat digunakan untuk merujuk suatu bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Dinyatakan A adalah pembilang, B adalah penyebut dengan A, B adalah bilangan bulat. Pecahan biasa dibagi lagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Antara lain, yang pertama, pecahan murni adalah pecahan yang nilai penyebutnya selalu lebih besar dari pembilangnya A kurang dari B. Pecahan tidak murni adalah kebalikan dari pecahan murni. Dilansir dari CubeMath, pecahan tidak murni memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya, yaitu A lebih dari B. Nah, rangkuman yang kedua itu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Biasanya bilangan bulat disimpan di depan pecahan murni seperti contoh berikut. Nah, yang kedua itu adalah operasi bilangan pecahan. Secara umum, penjumlahan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Begitu juga dengan pengurangan. Dan rangkuman yang ketiga yaitu operasi bilangan pecahan. Dalam perkalian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Perkalian dilakukan secara langsung antar pembilang dan antar penyebut. Perkalian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Dalam pembagian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian bilangan pecahan. Pembagian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah, sudah berakhir pula penjelasan dari kami. Selanjutnya kami akan memberikan fitur kuis dari PPT interaktif tersebut. Kita bisa menekan tombol play untuk memulai kuis. Nah, muncul itu soal yang pertama. Berbeda dari latihan, kalau latihan tadi akan memunculkan reaksi benar atau salahnya kita menjawab soal. Tetapi di dalam kuis ini tidak akan memunculkan reaksi apapun, melainkan akan memunculkan nilai di akhir soal. Contoh soal pertama yang berbunyi, bentuk pecahan campuran dari 12/8 adalah pilih salah satu jawaban dari A, B, C, atau D. Nah, misalnya kita memilih jawaban A. Nah, kita memilih jawaban A, maka akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu soal nomor 2. Hasil dari 1/2/5 dikali 5/14. Kita memilih C sebagai jawaban benar. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 berbunyi, hasil dari 2 1/5 dibagi 1/5 dikurangi 1/4. Jika kita memilih jawaban B, maka akan berpindah ke soal selanjutnya. Nah, tentu saja soal kuis ini akan berbeda dari soal-soal latihan atau soal dari penjelasan. Karena yang dinamakan kuis, maka soalnya akan lebih tingkat pemahamannya lebih tinggi. Yang berbunyi soal nomor 4 itu adalah Rudi membawa baskom yang berisi air sebanyak 1 liter. Karena terkena hujan, air di baskom tersebut bertambah sebanyak 2/3 liter. Jika Rudi menggunakan 3/4 liter untuk menyiram lantai, maka sisa dari air di baskom adalah, kita akan menjawab B. Muncullah soal nomor 5 atau soal yang terakhir.
Soalnya berbunyi, Rika membeli 50 kg beras yang akan disumbangkan dalam bungkus plastik. Setiap bungkus plastik akan diisi 2/5 kg beras. Berapa bungkus plastik yang Rika butuhkan? Kita akan memilih jawaban C. Nah, karena sudah berakhir pula soal kuis kita bisa melihat nilai yang telah kamu kerjakan. Kita bisa menekan tombol nilai. Nah, nilai Anda adalah 30. Otomatis, soal yang kita kerjakan itu betul 3. Nah, itulah beberapa fitur yang terdapat di dalam PPT interaktif yang telah kami desain. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.